Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Tema kita apa Pak Bu? Ora sida bayaran. Kita harus jeli. Di tulisan itu ada tanda petiknya. Berarti ya, biasanya kalau ada tulisan dikasih tanda petik di luar percakapan, berarti itu bukan menunjukkan makna yang sesungguhnya. Nah, terus maksudnya apa Ustadz? Nanti kita bahas ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau misalnya ada seseorang dia bekerja pagi, siang, sore, malam, atau dikatakan dengan durduran. Durduran itu apa? Orang ngerti waktu ya. Aben jam kok kerja, aben menit kok kerja ya. Durduran. Dia bekerja karena mengharapkan sesuatu ya. Orang yang bekerja ya sedikit banyak pasti mengharapkan sesuatu. Maka dia rela menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, rela mengorbankan waktunya, dikurangi untuk keluarga ya. Waktu untuk keluarga dikurangi. Dia rela mengerahkan segala tenaganya. Dia rela capek-capekan. Untuk apa? Untuk mengharapkan sesuatu di awal bulan nanti. Dia akhirnya bekerja pagi, siang, sore, malam ya. Karena berharap nanti di awal bulan nampak bayaran. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau misalnya ternyata datang awal bulan, jebule ternyata sing selama ini diarep-arep nggo tuku kiye kae ini itu, pas datang bulan ternyata awal bulan ya, datang awal bulan ternyata malah ora sida bayaran. Bagaimana perasaan orang tersebut Pak Bu? Kecewa tok? Bahkan ngasih meriang mungkin ya. Karena dia mengharapkan sesuatu dan sesuatu tersebut ternyata enggak dia dapatkan.
udah kerja berbulan-bulan misalnya, bahkan ya pas wayah kudune bayaran gajian nampani haknya dia, ternyata dia malah tidak mendapatkannya. Kula lan panjenengan kalau misalnya di posisi orang yang dicontohkan tadi, pasti ya wis kesuh, wis kecewa, wis sedih, nangis, nguring-nguring, ngamuk mungkin ya. Ya demikianlah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sedikit gambaran keadaan orang yang rugi di dunia. Keadaan apa? Orang yang merugi di dunia. Kecewanya sampai segitunya. Ternyata jamaah rahimani wa rahimakumullah, nanti di akhirat, nanti di hari kiamat, itu ada orang-orang yang tadinya berharap bisa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata tidak Allah balas, melainkan dengan azab yang sangat pedih. Jika boleh kita katakan, orang-orang tersebut mereka merugi dan ora sida bayaran dalam tanda kutip nanti di akhirat ya. Dan na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita menjadi salah satu orang-orang tersebut yang merugi nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang merugi itu di antara mereka ada yang nanti ditampakkan nih loh, kamu sudah mengamalkan ini, itu ya. Sudah tahu kan? Sudah dihancurkan sama Allah. Bayangkan, gambarannya seperti, kalau boleh kita gambarkan, kayak orang wis kerja marani bose ya. Kemudian bosnya apa ini namanya ya? Ngedengna duit aja, gajine kok dibakar des. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada sebab-sebab yang membuat dia tidak meraih apa yang harusnya dia dapatkan, sehingga dia merugi. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 23. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keadaannya orang-orang yang merugi. Di antaranya adalah nanti poin yang pertama, al-kufar, yang akan kita bahas. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kata Allah, dan kami akan perlihatkan segala amalannya. Amalannya diperlihatkan, Pak Bu, yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan amalan-amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 23. Di sini para ulama ada yang mentafsirkan ya, menggambarkan debu yang berterbangan itu amalan mereka nanti seperti apa. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, debu yang berterbangan itu seperti halnya kalau panjenengan melihat ventilasi niki. Nah, lalu ada bintik-bintik yang masuk itu dari sinar matahari. Panjenengan pernah melihat itu, Pak Bu? Pernah. Terus panjenengan coba megang, bisa nggak? Nggak. Amalan orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat seperti itu. Yang telah dia usahakan ya,
yang telah dia kerahkan ternyata sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan seperti halnya debu yang beterbangan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di hari kiamat nanti, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, akan ada kelompok atau golongan orang-orang yang merugi. Ada golongan orang-orang yang merugi. Sekurang-kurangnya ada 4 kelompok manusia yang merugi nanti di hari kiamat. Siapa sajakah itu Ustaz? Yang pertama adalah sinten Pak Bu? Al-Kufar. Al-Kufar niku artinya napa? Orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Dan inilah salah satu golongan yang dimaksud di ayat tadi Pak Bu. Mereka bekerja pagi, siang, dan malam, beramal baik kepada semua orang, tapi nanti di hari kiamat amalannya menjadi hangus, tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka adalah orang-orang yang pantas mendapatkan balasan tersebut. Kenapa? Karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lenyap amalannya Pak Bu, tapi mereka juga kekal di neraka. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya dalam juz Amma, surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Mungkin panjenengan sudah banyak yang menghafalnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab niku sinten? Pak Bu? Hah? Ahli kitab niku sinten? Dikatakan kafir oleh Allah. Sinten ahli kitab? Siapa yang bisa jawab tak kasih hadiah niki? Angkat tangan nggih. Dapat buku niki. Nah, monggo, bapak-bapak apa ibune? Ibune dulu. Angkat tangan, Bu. Sinten? Ahli kitab sinten, Bu? Sing angkat tangan, Bu? Orang yang baca Al-Qur'an. Masih keliru. Nih, sebentar. Perhatikan nggih, saya ulang ayatnya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Nah, ada jawaban lain? Nah, nggih monggo. Alim ulama masih keliru. Terakhir nggih niku, nggih. Tudung hitam, sedap. Sana, nah niki sing belakang nggih, jenengan. Sinten? Pendeta. Nah, yang jawab Nasrani sinten? Nggih. Satu lagi sinten selain Nasrani? Monggo ibu sing samping tembok tiang niki. Sinten, Bu? Yahudi. Monggo Mas Rono. Ya, Nasrani dan Yahudi maksudnya, Pak Bu. Nah, yang dimaksud dengan ahli kitab itu sinten? Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka sudah divonis oleh sinten, Pak Bu? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keliru, sangat-sangat keliru kalau misalnya ada seorang muslim kau meyakini mereka masuk pundi?
surga. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi nari jahannam, kata Allah, mereka semuanya akan berada di neraka jahanam, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, ini Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan seperti itu. Kok ada seorang muslim mengatakan semua agama sama? Subhanallah. Ya. Apakah nggak baca ayat ini? Ya. Dan masih banyak Pak Bu dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwasannya mereka itu benar-benar sudah kafir, sudah nggak pantas masuk surga. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Kalau misalnya ada yang saudaranya non muslim, di antara keyakinan mereka itu apa sih? Meyakini bahwasanya Nabi Isa itu anak Allah. Pantas mboten Allah memiliki anak? Pantas mboten? Boten, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak, ini sudah sangat keterlaluan. Maka Allah langsung vonis sebagai makhluk yang kufur. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 72. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah putra Maryam, Nabi Isa alaihi salam. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang lain pula, ayat 73, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu 3 in 1, satu dari yang 3. Situ panjenengan cek dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah 72 dan 73. Dan biar lebih mantap sekalian, panjenengan baca tafsirnya. Gimana para ulama terdahulu sudah memvonis mereka itu non muslim yang tidak dijamin masuk surga kecuali naik tobat, ya. Ustaz, tegel teman Ustaz. Loh, mereka juga tegel mengatakan Tuhan kita punya anak. Dan ini adalah prinsip seorang muslim. Maka hati-hati Pak Bu, anak-anak kita kalau belajar agama itu coba dicek, ditanya, semua agama benar apa ora? Kalau jawabnya enggak Bu, inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah itu cuma Islam Pak Bu, maka benar insya Allah belajarnya. Tapi kalau misalnya anak kita, subhanallah, pas ditanya semua agama benar apa salah, ya, semuanya benar kok Pak Bu, gak ada yang salah, cuma caranya beda-beda. Nah, ini sudah bahaya Pak Bu, bahaya. Lebih jelasnya lagi dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 30. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala secara gamblang menyebutkan jenis mereka langsung. Wa qalatil yahudu, orang-orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah, Uzair anak Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Panjenengan tegel, panjenengan rela Allah itu punya anak? Kalau kita sebagai seorang muslim yang sejati pasti akan sedih, benci, ya. Tuhan kita yang esalam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, kok mereka memvonis mengatakan Allah punya anak namanya Uzair?
Lalu kata Allah Subhanahu wa taala masih di ayat yang sama, surat At-Taubah ayat 30, wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Allah langsung sebut golongannya. Dan orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih Nabi Isa alaihi salam ibnullah, anaknya Allah. Panjenengan rela. Maka jangan sampai kita ada keyakinan bahwasanya semua agama sama, masuk surga semua. Enggak, akidah mereka sudah beda sama kita. Tapi ingat jamaah sekalian, kita tetap bermuamalah baik dengan mereka, ya. Tetap bermuamalah baik dengan non-muslim. Selama mereka tidak memerangi kita, maka kita harus bermuamalah baik dengan mereka. Siapa saja Ustadz orang-orang kafir yang harus diperangi? Mereka yang memang sudah berada di medan perang. Ya. Jadi orang-orang muslim yang ngebom sana sini, orang-orang muslim yang ngebom orang-orang non muslim, orang-orang kafir, yang padahal mereka sudah dijamin keamanannya, sudah ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, itu adalah sebuah kesalahan. Ya. Itu adalah sebuah kesalahan. Kita dilarang memerangi non-muslim yang damai dengan kita, Pak Bu. Inilah ajaran Islam yang indah. Toleransinya itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Sekali lagi, memerangi non-muslim itu adalah mereka yang sudah di medan perang, sing wis adep-adepan, ya. Yang sudah adep-adepan. Inilah golongan yang pertama, yang nanti pasti jelas rugi di akhirat, yaitu golongan yang bernama sinten? Al-Kufar. Yang kedua, yaitu sinten Pak Bu? Al-Munafikun. Al-Munafikun. Ini buat nanti Mas Tono, terakhiran. Oh iya. Masya Allah, ini ada hadiahnya banyak, ya. Yang kedua adalah al-munafikun. Siapakah mereka al-munafikun, Ustaz? Mereka, ya, secara bahasa sederhananya, mereka itu orang-orang yang menampakkan sesuatu tapi hakikatnya bukan dirinya. Sebelum kita lebih jauh masuk di golongan yang kedua ini, munafikun adalah orang-orang yang munafik. Dan kemunafikan itu terbagi menjadi dua. Ya, dicatat. Kemunafikan itu terbagi menjadi berapa Pak Bu? Dua. Yang pertama, kemunafikan dalam masalah keyakinan. Nifak iktiqodi namanya. Kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan. Nanti dijelaskan secara ringkas insyaallah. Ini yang pertama. Yang kedua, kemunafikan yang berkaitan dengan amalan. Kemunafikan yang berkaitan dengan amalan, namanya nifak amali. Apa perbedaannya Ustaz? Yang kedua dulu, yang kedua, nifak amali, kemunafikan dalam amalan. Contohnya apa Ustaz? Contoh sing paling gampang niku jarkoni. Subhanallah. Jarkoni gue, ya. Teng mriki mboten enten sing namanya jarkoni kan? Nuwun sewu. Jarkoni niku napa Pak Bu? Nah, ya, sing hati-hati ke ustaz, mubalik, kiai, guru, ustazah, hati-hati ya. Saya juga hati-hati. Ngajari tapi subhanallah orang ngelakoni. Adzan maghrib, Allahu akbar, Allahu akbar.
nonton TV, perintah anaknya salat masjid, salat. Ora tak sabet. Lho bapak ora salat, bapak seneng omah bae. Lho kenapa sih jaga omah, bukan maling? Nah. Terus napa malih contohnya? Nek metu nganggo kerudung ya. Kamu itu sudah dewasa, kamu itu cantik. Nek metu ke nganggo kerudung, Nak. Ya, anaknya perempuan ceritanya. Lho mama nek nganggo kerudung ning kondang ngantok deneng, ya. Nek lagi melu lomba-lomba wingi ora nganggo kerudung, Ma, priwe? Ya ora apa-apa, wis tuwa iki, ya, wis tuwa. Nek tua tapi isih nuwun sewu, masih apa ya? Masih menarik lawan jenis itu ya tetep nek tuane wis 90 tahun lah mboten napa-napa niku. Intinya jangan jarkoni ya. Dalam beramal misalnya seseorang terkadang terselimuti apa? Terjangkiti riya misalnya salat ngimami ria masuk. Nah, ini termasuk kemunafikan dalam amalan. Dan ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelakunya masih seorang muslim. Pelakunya masih seorang muslim, cuma ya berdosa kalau enggak bertaubat. Ya. Kalau enggak memperbaiki diri maka dia berdosa. Adapun nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan, ini sudah sepakat para ulama, orang yang seperti ini keluar dari Islam. Seperti apa Ustadz bentuknya, cirinya? Mereka itu menampakkan keislaman, sejatinya benci dengan Islam. Inilah nifaq i'tiqadi. Jangan sampai kita seperti itu Pak Bu, naudzubillah. Ya. Dengan cara ya supaya kita enggak sampai ke level nifaq i'tiqadi, kita itu sebenarnya harus kikis nifaq amali itu. Dikikis, jangan sampai dipelihara. Kalau timbul riya, timbul ucapan yang padahal kita sendiri belum melakukan, langsung astagfirullah, ngisuplah nyong bismillah melakukan. Jangan dipelihara, karena takutnya lama-lama jadi nifaq i'tiqadi. Menampakkan keislaman, aslinya nopo? Benci dengan Islam. Orang-orang seperti ini nanti di hari kiamat menjadi orang yang rugi. Gak cuma rugi, mereka dijebloskan ke neraka jahanam bareng dengan orang-orang kafir. Gak cuma itu, subhanallah, posisi mereka jamaah sekalian di bawahnya orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu masuk ke neraka jahanam. Orang-orang munafik juga, tapi posisi mereka di paling bawah, di keraknya neraka jahanam. Yang pertama, dalil yang menunjukkan mereka akan dijebloskan ke neraka jahanam bersama dengan orang-orang kafir. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-68. At-Taubah ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahul munafiqina wal munafiqat. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang munafik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Munafik yang laki-laki maupun perempuan yang dia menampakkan keislaman, aslinya benci dengan Islam, wal kuffar, dan Allah juga mengancam kepada orang-orang yang kafir dengan apa? Naro jahannam khalidina fiha. Allah mengancam dengan neraka jahanam dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-68. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai ya, naudzubillah, berdoa kepada Allah semoga kita enggak ada rasa benci ke Islam ya.
Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik dan orang-orang kafir bareng-bareng masuk ke neraka jahanam. Nah, terus yang tadi, yang kedua, orang-orang munafik yang berada di keraknya neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 145. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka semua berada di keraknya api neraka. Berarti yang paling dasar, Pak Bu. Subhanallah, azabnya subhanallah nggak tahu bagaimana. Panjenengan tahu kan azab paling ringan itu ditimpakan ke sinten? Sinten, Pak? Bu? Azab paling ringan itu ditimpakan kepada siapa? Hah? Pamannya Nabi sinten? Abu Thalib. Itu pun atas permintaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diringankan azabnya, minta kepada Allah. Aslinya itu Abu Thalib di bawah. Tapi karena Abu Thalib memiliki jasa melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, Nabi meminta kepada Allah ringankan azabnya. Akhirnya Abu Thalib itu diazab di atas neraka jahanam, paling atas, paling ringan. Apa itu azabnya? Dipakaikan sandal dari neraka, glodok ngasih sirah, pecah sirah. Itu azab paling ringan, Pak Bu. Sampai kapan Abu Thalib merasakan seperti itu? Sampai. Maksudnya nggak ada batasannya. Selama-lamanya. Nah sekarang subhanallah, gimana dengan yang paling bawah? Ya. Orang-orang munafik azabnya subhanallah, Pak Bu. Kita kalau cerita neraka itulah ini malah orang ngasih kolu makan ya. Malah orang ngasih kolu makan. Azabnya itu luar biasa. Inilah orang-orang munafik golongan yang kedua. Terus golongan yang ketiga. Golongan yang pertama sinten mau yang akan merugi di hari akhir nanti? Al-kufar, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Yang kedua, orang-orang munafik, orang-orang yang kemunafikannya berkaitan dengan keyakinan, ya, dengan keyakinan. Kemudian yang ketiga, sinten niku? Al-mubtadi'un, ya. Al-mubtadi'un. Siapakah itu al-mubtadi'un, Ustaz? Mereka adalah orang yang suka membuat ajaran baru dalam Islam, ya. Padahal tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin niku sinten? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Contohnya pripun Ustaz? Contohnya sering kali saya kasih contoh ini, ya. Adzan atau qomat pas sholat Idul Fitri. Apik mboten? Ketone apik mboten? Apik. Ben jamaah cepet maring tempat lapangan biar cepet sholat. Karena biasanya waktu sudah menunjukkan sekian, waktu sudah menunjukkan sekian, tesi bahana sing nang omah, ya. Wis kepriwe nek ngisuk qomat bae. Ben langsung pada mingene. Apakah Rasulullah SAW pernah qomat ketika Idul Adha? Apakah khulafaur rasyidin pernah mengajarkan seperti itu? Tidak, ya. Maka jangan sampai kita berinovatif dalam agama. Sudah sempurna Pak Bu agama ini.
Ya, sudah sempurna kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah. Nah, orang-orang yang seperti ini akan merugi nanti di hari kiamat. Kenapa kok bisa merugi, Ustadz? Karena yang dia usahakan itu tidak dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa iya, Ustadz? Iya. Nabi SAW yang mengatakan sendiri dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul SAW bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan suatu yang baru dalam urusan agama, digaris bawahi sing kandel Pak Bu, dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Contohnya kayak mic, contohnya kayak mobil, motor, urusan agama. Apa balasannya? Fahuwa raddun, maka inovatif, variasi baru yang dia bikin tertolak. Berarti nggak dapat pahala? Iya. Salat zuhur lah, awan-awan kesel, patang rokaat, nyong rokaat bae lah. Sing penting kan salat. Nah, padahal lagi nggak safar. Apakah ini diterima Pak Bu? Diterima mboten? Mboten. Kenapa nggak diterima? Karena nggak ada contohnya, kecuali bagi orang-orang yang safar di qashar. Ya. Hanya karena alasan kesel, hanya karena alasan bebah maning, astagfirullah. Salatnya 2 rakaat bae lah. Apa 3 rakaat bae lah, kayak maghrib ya. Ini nggak bisa. Salat subuh wis angel-angel kok tangine kok ya. Masa ming 2 rakaat tok, yang pengen 5 lah. Menghargai diri saya sendiri. Sangat langit, tanginya kan susah, dingin, wudune atis-atis. Salat ming 2 rakaat tok. Yang pengen menghargai ya diri saya yang sudah berjuang melawan ngantuk, berjuang melawan dinginnya air. Salat 4 rakaat subuh. Apakah diterima? Tidak. Nggak ada yang mencontohkan 4 rakaat subuh ya. Dalam riwayat lain disebutkan di riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan padahal nggak ada contohnya, maka itu akan tertolak. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang amalannya tertolak. Terus yang terakhir, sinten niku? Ad-zalimun, orang-orang yang zalim. Nah, panjenengan nanti kalau baca Al-Qur'an atau baca hadis-hadis lain, itu akan panjenengan temui zalim itu artinya nggak cuma jahat, bisa artinya itu orang yang mempersekutukan Allah ya. Orang yang bermaksiat. Nah, zalim di sini maksudnya siapa Ustaz? Apakah orang yang mempersekutukan Allah, ataukah orang yang bermaksiat, atau siapa? Ya. Kalau yang mempersekutukan Allah itu sudah kita bahas tadi di awal, kufar. Nah, yang dimaksud zalimun di sini adalah orang-orang yang zalim terhadap saudaranya sesama muslim. Orang-orang yang berbuat jahat kepada saudaranya sesama muslim. Orang-orang yang seperti ini nanti di hari kiamat akan rugi. Dia membawa bekal yang merugikan dirinya sendiri. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, bi'sazadi ilal ma'ad al-udwan 'alal ibad.
Seburuk-buruk bekal menuju akhirat adalah permusuhan yang dipelihara oleh manusia terhadap saudaranya. Kata Imam Syafi'i, kalau misalnya seseorang meninggal kok membawa dendam kesumat, hurung akur karo tanggane, hurung akur karo saudarane, dia telah membawa bekal terburuk, seburuk-buruk bekal di hari kiamat nanti. Dan dia akan menjadi orang yang rugi. Kok bisa, Ustadz? Bisa. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya. Beliau pernah bertanya, atadruna mal muflis? Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Siapakah orang yang merugi itu? Para sahabat pun menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Wahai Rasul, orang yang bangkrut itu menurut kami adalah dia yang gak punya duit, dia yang gak punya harta, dia yang bangkrut dalam perniagaannya. Pokoknya dia yang gak untung, wahai Rasul. Para sahabat menggambarkan orang bangkrut itu adalah orang yang bangkrut dalam masalah dunia. Setelah Rasulullah SAW mendengar jawaban dari para sahabat, beliau pun menjelaskan, faqala innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin, yaitu orang yang datang nanti di hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Ini rugi, Ustaz, urung rampung hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Dia membawa pahala salat, puasa, zakat, tapi ternyata di sisi lain dia juga membawa dosa. Dulu di dunia dia pernah mencela fulan, dia pernah memfitnah fulan, dia pernah memakan harta orang lain, ngerampas, korupsi. Nah, dia pernah menumpahkan darah orang lain, dan dia pernah memukul orang lain. Hati-hati bapak-bapak, ya nuwun sewu sing seringe bat-bat karo istrine. Mbok mengko naudzubillah di hari kiamat istri panjenengan minta haknya. Apa yang diminta? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang yang membawa pahala tapi juga membawa dosa itu, pahalanya akan diambil satu persatu, diberikan kepada orang-orang yang dahulu pernah difitnah, dighibah, dirasani, dicela, dipukul, disiksa, akan diberikan kepada mereka. Ustaz, nek pahalane entong kepriwe Ustaz? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in faniyat hasanatuhu, nek pahalane entong, kalau pahalanya habis qabla an yuqda ma alaihi, padahal sing dizolimi ke isi antri, isi anak ewon. Oh subhanallah. Apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi, maka dosa orang-orang yang antri itu diserot, diambil, lalu ditimpakan kepada orang yang menzoliminya. Subhanallah, rugi mboten? Rugi.
Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup sabdanya, summa turiha finnar. Orang itu pun dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka hati-hati jemaah sekalian, jangan sampai kita kalau punya kesalahan kepada saudara kita, terlebih lagi kepada orang tua, minta maaf sekarang. Udah walang ngenteni badang ben duwe suwe sekarang. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menasehatkan, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in. Barang siapa yang pernah berbuat kesalahan kepada saudaranya, baik itu berupa pernah mencela kehormatannya, ngerasani, menfitnah, atau yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatahallalhu minhul yaum. Minta maaflah kepada dia hari ini juga. Langkah sing jamin badang isuk tesih wonten. Ya. 3 bulan yang lalu lebaran sudah, ya. Berarti kurang pinten berarti 2, 3, kurang lebih 9 bulan lagi Ramadan. Suwe kayaknya. Jadi sing duwe utang, sing tahu ngrasani, sing tahu apa maning fitnah, maaf sekarang, minta maaf sekarang. Disarutan siki, sing jare ngomongnya bulan ngarep, tahun ngarep, jebule wis ngasih 10 tahun, ya ngasih kelalen malah. Teman saya, ini kezoliman ya, kezoliman. Padahal motornya anyar, mobilnya anyar, utangnya malah ora disarutang. Tapi jamaah sekalian, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kelompok atau golongan-golongan yang merugi di hari kiamat. Siapa yang bisa menyebutkan, angkat tangan? Monggo. Tanpa melihat nggih, Pak? Al-kufar, al-munafiqun, al-mubtadi'un, adz-dzalimun. Monggo, ini yang dari saya dulu nggih. Monggo, Pak. Sekarang dari ibu-ibu. Apa itu artinya al-mubtadi'un? Nggih, monggo, Ibu. Orang-orang yang melakukan amalan tapi tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau khulafaur rasyidin. Monggo. Ini emang khusus buku untuk wanita nggih. Terus mau pertanyaan lagi atau dari panjenengan? Gimana? Oh nih. Nanti kuisnya nanti maling nggih. Niki pertanyaan dulu. Jadi selang-seling ben mandan lega. Nah, ini pertanyaan cukup bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, waalaikumsalam. Bagaimana Ustadz apabila ada orang yang menyembah selain Allah, tapi orang tersebut juga rajin beribadah? Apakah orang tersebut nantinya masuk surga dan juga mendapat pahala? Berarti dia telah beribadah kepada Allah dan selainnya. Yang pertama, panjenengan pastikan orang itu dia melakukan ritual-ritual tersebut di dalamnya ada unsur kesyirikan atau tidak. Kalaupun misalnya ada, panjenengan pastikan lagi, apakah orang tersebut meyakininya dengan seyakin-yakinnya atau tidak, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
secara zahir dia itu berarti telah mempersekutukan Allah. Sementara kita sudah tahu ayatnya tadi. Orang-orang Nasrani, mereka beribadah kepada Allah, iya, tapi mereka juga beribadah kepada yang dua dari yang tiga lagi. Berarti kepada Allah iya, kepada Isa iya, kepada satu lagi sinten? Roh Kudus. Allah, Isa, Roh Kudus dibarengkan. Itu pun divonis oleh Allah sebagai orang yang kafir, ya. Apalagi orang-orang yang beribadah kepada Allah kepada jin misalnya. Lah ini Nabi Isa dan Roh Kudus, Jibril alaihissalam, ya, itu diibadahi oleh mereka pun. Walau alam, Roh Kudus itu menurut orang Nasrani Jibril atau bukan, ya? Walau alam. Itu adalah orang-orang soleh pun dilarang oleh Allah, apalagi ini menyamakan dengan yang bukan soleh misalnya, ya. Maka ini jauh lebih parah. Adapun masalah pahala, ya, kalau dia meninggal di atas kesyirikan maka ya nggak dapat pahala, lenyap amalannya. Tapi kalau dia bertaubat, ya, sebelum dia meninggal misalnya, H-1 dia bertaubat. Padahal awit uripe ora tau salat, ora tau ngaji, perbuatannya syirik. H-1 sebelum meninggal dia bertaubat, salat, meninggal pas sujud. Maka kesalahan-kesalahannya akan dirubah oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Dia akan mendapatkan pahala. Dan satu lagi Pak Bu, kalau ada orang yang terindikasi melakukan kesyirikan, jangan kita serampangan. Serampangan niku nopo? Kebiah uyah ya. Serampangan memvonis, jangan. Ilmu seperti ini terlebih khusus untuk kita sendiri. Jangan sampai kita itu terjerumus pada kesyirikan. Jangan digunakan sebagai serampangan memvonis. Oh, kafir neraka. Oh, kok musyrik neraka. Jangan serampangan seperti itu. Ya. Loh Ustaz mungkin jenengan serampangan. Loh, saya menyebutkan person buatan. Saya nggak menyebutkan person, saya menyebutkan secara umum perbuatannya saja. Saya nggak memvonis Pak Fulan, Bu Fulan, Mbah Fulan, Kaki Fulan, enggak. Secara umum, ya. Nah, secara umum ini kita gunakan untuk diri kita supaya jangan sampai terjerumus pada kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum orang yang sudah meninggal di dalam kubur diadzani? Nggak perlu ya, nggak perlu. Mau nek tangi kepriwe kaget. Ya. Bagaimana hukumnya orang yang tadinya Islam lalu masuk pindah ke agama lain tapi kemudian insaf dan masuk lagi ke agama Islam? Ya, alhamdulillah. Ya, setelah murtad mu'alaf. Ya. Kalau Islamnya benar ya dia masuk surga insyaallah. Ini masalah adzan ya, memang ada perbedaan ulama, tapi menurut saya mending tidak usah. Ya, adzan itu untuk orang yang masih hidup. Ya. Diadani ke sing ora tau ming masjid, ben pada ming masjid. Bismillah, kepada yang terhormat Ustaz, semoga selalu di dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih. Pertanyaan kami setelah menyimak pengajian materi yang dikutip dari Quran Surat Furqan, bagaimana orang yang tergolong ya, materi yang dikutip tadi dari Surat Al-Furqan ayat 23, bagaimana orang yang tergolong 4 kelompok manusia yang merugi, mereka pernah ibadah membaca Al-Quran. 2, Islamnya turun nenek moyang atas pencerahan atau penjelasan. Terima kasih. Yang pertama, bagaimana orang yang tergolong 4 kelompok
manusia yang merugi mereka pernah ibadah membaca Al-Quran. Dilihat dulu kelompok yang mana. Nak maca Quran tapi jebule Kristen, ya jelas rugi lah, ya, jelas rugi. Kelompok yang kedua, munafik yang itikadi, maca Quran indah sekali, mentafsirkan Al-Quran, tapi aslinya benci dengan Islam. Ketika mentafsirkan Al-Quran, tafsirnya melebar sana sini. Dan ini tafsir yang gak pernah diajarkan oleh para sahabat. Ya jelas auto rugi. Maca Quran Ustaz, iyalah, kan berbanding ya, berbalik 180 derajat karena dia tidak menginginkan Islam aslinya, ya, bersembunyi di dalam selimut, ya. Terus yang ketiga, kalau dia pelaku, orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul, tapi dia di sisi lain membaca Al-Quran rajin sesuai dengan tuntutan Rasul, maka dia hanya rugi di amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul, ya. Kayak begini misalnya, sholat subuh yang pengen 3 rakaat, ya subuhnya itu tertolak, baca Qurannya dapat pahala, ya, selama dia masih muslim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan yang kelompok yang keempat, orang yang zalim, baca Quran, masya Allah, pahalanya banyak. Ternyata ketika di akhirat pahala Qurannya dikasih ke orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka baca Qurannya jika ikhlas, maka mendapatkan pahala. Yang kedua, Islamnya turun nenek moyang. Tergantung nenek moyangnya niku sinten, nek ulama ya masya Allah, ya. Kalau nenek moyangnya ternyata ya nuwun sewu yang memiliki keyakinan di luar syariat, ya mending jangan diikuti, ya. Ini dibacakan? Napa habis ini gimana? Oh, satu pertanyaan, monggo. Alhamdulillah. Hukum membaca Al-Fatihah setelah berdoa. Memang ada perbedaan di sebagian ulama, ya. Ada yang menganjurkan, ada yang tidak. Kalau kami pribadi, kami baca doa, setelah baca doa kami biasanya bersolawat kepada Nabi. Atau kadang bersolawatnya di awal. Jadi saya pernah nulis sebuah buku, di situ saya jelaskan tentang adab-adab berdoa kepada Allah. Di antara cara supaya doa kita terkabulkan itu adalah memuji Allah dengan nama-namanya yang husna, bersolawat kepada Nabi di awal atau di akhir. Kemudian yang ketiga, doa dengan seyakin-yakinnya. 99,99% dikabulkan sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan. Sepersennya apa Ustadz? Biasanya Allah ganti dengan yang jauh lebih baik, ya. Jadi kalau misalnya berdoa, mending pakai adab-adab yang sudah diajarkan. Mau berdoa yang lebih mustajab ketika azan dan iqamat, ketika sore di waktu hari Jumat, atau ketika hujan turun. Adapun Al-Fatihah ini, walau alam, mana kalau kami pribadi, kami tidak mengamalkannya. Oke. Terus pertanyaan dari kami. Pertanyaan Mali. Yang ini, Mas Ano, oke. Langsung ke pertanyaan Pak Bu, udah siang nggih. Kita lanjutkan. Siapa yang bisa menyebutkan, sinten dulu, bapak-bapak atau ibu? Bapak-bapak nggih, tadi kan ibu-ibu sudah. Nanti habis bapak ibu lagi. Bapak-bapak, siapa yang bisa menyebutkan satu surat beserta ayatnya yang menunjukkan orang Nasrani dan Yahudi itu kafir? Nyatet mboten? Kalau nggak ada yang jawab, nggih ke ibu-ibu, nggih Mas Tono, nggih.
Panjenengan sudah? Nggak apa-apa Mas Ono? Yang lain dulu nggih, sekedap ya Pak. Monggo. Satu surat yang menunjukkan orang Nasrani dan Yahudi itu kafir. Surat dalam Al-Quran beserta ayatnya. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Masya Allah. Bunyinya pripun Pak Bu? Monggo Mas Ano jenengan yang itu. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Nggih. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlil kitab itu Yahudi dan Nasrani. Pertanyaan kedua, ibu-ibu niki sing rajin nyatet berarti sing mandan angel. Sebutkan sama pertanyaannya. Al-Qur'an surat apa dan ayat apa, ayat berapa yang menunjukkan orang-orang munafik itu dikeraknya neraka? Nggih, monggo. Nikurin Bu, yang di pintu nggih, nun sewu. Masya Allah, surat An-Nisa ayat 145. Nggih, monggo Mas Tono. Terus pertanyaan yang berikutnya, bapak-bapak lagi. Apakah ini gampang, orang yang melakukan suatu amalan tidak dicontohkan oleh Nabi dan Khulafaur Rasyidin itu diterima? Monggo angkat tangan, Bapak. Nanti yang lain dulu Pak. Pripun? Ada yang jawab? Nggak ada yang jawab nih. Gimana Pak Tono yang udah jawab? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ya sudah monggo dikasih. Saya manut panitia nih mawon nggih. Oh nggih. Oh nggih gede nggih. Habis ini besar nih. Ibu-ibu, Mas Tono jenengan mawon yang nunjuk yang angkat tangan, aku wedi mbok salah nunjuk. Siapa yang bisa menjelaskan balasan orang yang zalim di dunia kepada saudaranya? Menjelaskan apa balasannya orang yang zalim terhadap saudaranya nanti di hari kiamat. Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Terakhir, sebelum niku napa Pak Bu? Mau langsung bles? Hah? Di pripun? Dikumpulkan apa nih? Manusianya sudah kumpul terus napa? Sendiri-sendiri. Sepertinya saya nggak jelaskan itu. Coba yang lain, Mak Nano. Siapa yang bisa menjelaskan urutannya tadi? Nah, niko. Samping ya kerudung putih. Nggih. Coba ulang Bu, yang pelan, nuwun sewu. Amalan-amalan yang baiknya dikasih ke. Kalau amalannya udah habis, pahalanya udah habis, pripun? Gimana? Masya Allah, monggo, nggih betul. Kurang berapa? Itu yang untuk berangkat lagi. Nggih, itu udah habis apa? Iya. Oh, udah habis. Nah, ini ada door prize istimewa bagi jamaah yang paling awal. Masya Allah. Meskipun tipis, tapi kayaknya spesial nih Pak Bu.
Siapakah itu? Ini yang nulis bukan saya nggih, karena saya juga telat jadi nggak dapat door prize. Ibu Kamsinah, monggo bisa diambil hadiahnya. Dan ini saya mau ngasih hadiah kepada yang pertanyaannya bagus. Yang ini nih, tadi saya, menurut saya nih Pak Bu, pertanyaan yang bagus itu sing gawe Ustaz Teman dan mumet, ya. Contohnya apa? Ini tadi. Apabila ada orang yang menyembah selain Allah tapi orang tersebut juga rajin. Nah, ini menurut saya mandan mumet. Maka ini bagi yang tanya, betul, monggo dapat hadiah ini. Ya. Sinten yang bertanya bagaimana apabila ada orang yang menyembah selain Allah. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jamaah sekalian atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.